Kita tidak mau presiden yang dilantik untuk kedua kalinya mengkhianati kita untuk kedua kalinya. Sepakat kawan-kawan? Hari ini kita kembali mengingatkan bahwasanya di tengah euforia pelantikan, di tengah perayaan yang dilakukan di depan istana, di depan mata kita, ada banyak janji-janji, ada banyak agenda-agenda yang belum terunaikan. Betul kawan-kawan? Dan janji adalah hutang, janji adalah dan hutang harus dibayar. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan semua, 2014 presiden kita yang di depan sana pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Betul tidak kawan-kawan? Tapi hari ini bagaimana kabarnya kawan-kawan? Apakah tertuntaskan? Tidak. Apakah tertuntaskan atau tidak? Tidak kawan-kawan. Janji hanya sekedar janji. Maka hari ini kita semua yang berdiri di tengah teriknya matahari, di tengah siang bolong hari ini, kita ingin menyampaikan bahwa saja kita tidak ingin dikhianati untuk kedua kalinya. Kita ingin presiden kita hari ini, Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, untuk menuntaskan janji-janjinya. Karena sekali lagi janji adalah hutang kawan-kawan. Kabar Harian mengabarkan. Semakin panas, demo besar kawal penurunan Jokowi disiapkan. Sekitar 20 mahasiswa yang mengatasnamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya, mereka hanya ingin menyampaikan pesan kepada para anggota dewan bahwa pihaknya dan lebih banyak massa aksi lainnya siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 16 Juli besok. Pihaknya dari BEM-SI akan melakukan aksi kreatif untuk memanaskan menuju tanggal 16 Juli yang menjadi final pengesahan Omnibus Law. Demikian kata Koordinator Pusat BEM-SI, Remi Hastian dalam orasinya. Nampaknya kaum-kaum berdasi itu, para DPR, belum hentinya mengusik ketenangan rakyat, belum hentinya mengusik kedaulatan rakyat. Dari dulu sampai sekarang hingga munculnya Omnibus Law, yang mana terdapat banyak sekali pasal-pasal yang bertendensi merugikan rakyat. Sementara kawan-kawanku sekalian, banyak pasal-pasal yang pro rakyat yang dihapuskan. Ia juga mengajak kepada lebih banyak massa untuk bisa ikut bergabung di dalam aksi yang akan mereka gelar nantinya. Mereka menyerukan untuk mahasiswa dan juga masyarakat untuk hadir pada 16 Juli menyampaikan aspirasi pandangan dan penolakan terhadap Omnibus Law. Sebelumnya, Remi menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan tekanan kepada DPR RI agar menghentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini adalah sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas upaya pengesahan Omnibus Law di tengah penolakan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah salah satu rancangan perundang-undangan yang tidak memenuhi syarat, yakni pelibatan partisipasi publik. Padahal, menurutnya keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting dalam penyusun peraturan perundang-undangan. Omnibus Law, pemerintah, dan legislatif justru menyampingkan aspirasi publik yang seharusnya dalam konstruksi negara hukum. Keterbukaan menjadi hal penting. Belum lagi masalah yang diangkat oleh para pekerja dan buruh, seperti adanya upaya penghapusan hak meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. BEM-SI melihat bagaimana para wakil rakyat tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Salah satunya sangat jelas ada dalam konteks Omnibus Law. Oleh karena itu, Remi yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta atau UNJ itu pun menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dengan berjanji akan tetap mengindahkan protokol kesehatan agar tidak menjadi potensi penyebaran COVID-19. Aksi tersebut tetap akan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Setiap orang akan diharuskan membawa masker, hand sanitizer, memastikan suhu tubuh dan kesehatan tubuh stabil, dan wajib menjaga jarak sebelum, saat, dan setelah berjalannya kegiatan.
Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Remi Hastian berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada hari Kamis 16 Juli 2020. Dalam aksinya nanti, Remi menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan tekanan kepada DPR RI agar menghentikan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini adalah sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas upaya pengesahan Omnibus Law di tengah penolakan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat. Beralih ke informasi lain, KPU dan pakar-pakar hukum menyatakan putusan Mahkamah Agung atau MA yang memenangkan Rahmawati Soekarno Putri tidak mempengaruhi hasil Pilpres. Rahmawati berniat melaporkan putusan MA terkait PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Selama proses pemilu, tergambar tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya, pihaknya berpandangan terbuka tentang opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu DKPP. Demikian kata Rahmawati dalam video yang diterima. Rahmawati berharap putusan MA ini menjadi catatan untuk demokrasi Indonesia. Dia juga berharap demokrasi Indonesia ke depannya lebih baik lagi dan sehat. Tentu saja, harapan terhadap putusan MA adalah perbaikan demokrasi Indonesia ke depan yang lebih baik dan lebih sehat. Sebagaimana kita ketahui bersama, demokrasi yang kita alami sekarang adalah produk daripada amandemen konstitusi dengan amandemennya 4 kali. Sehingga demokrasi yang terjadi sekarang adalah demokrasi liberal. Rahmawati menggugat PKPU Pasal 3 Ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga diputus oleh MA pada 28 Oktober 2019. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. 1. Rahmawati Soekarno Putri. 2. Asril Hamzah Tanjung. 3. Dahli. 4. Risdianto. 5. Muhammad Syamsul. 6. Putut Triadi Wibowo. 6. Eko Santojo. 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian. Demikian bunyi putusan MA yang dikutip Detikom. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Mahkamah Agung atau MA mengabulkan gugatan soal Pilpres. Lantas, bagaimana hasil Pilpres 2019 dan nasib Jokowi Ma'ruf Amin? Apakah menguntungkan bagi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno? Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hasyim Asyari menyebut bahwa hasil Pilpres 2019 sudah memenuhi prinsip konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan merespon putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon nomor urut 1 Jokowi Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan atau electoral formula sebagaimana ditentukan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata Hasyim melalui pesan singkat. Adapun pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum
Dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.